Tapi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba Kapolri itu. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau itu ditangkap, ya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Siapa yang berani seperti Jokowi? Ini adalah video lanjutan tentang seruan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar para kader PDI Perjuangan yang telah dilantik sebagai kepala daerah tidak mengikuti program retreat yang diinstruksikan Presiden. Entah Megawati tidak sadar posisi dan kapasitas, atau malah sedang ingin menunjukkan kepada semua orang tentang level posisi dan kapasitasnya, bahwa seorang ketua umum partai politik berhak memerintah kepala daerah terpilih untuk tidak mematuhi instruksi Presiden. Tapi pertanyaannya, itu aturan dari mana? Kok bisa ketua umum partai memerintah kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden dan telah berstatus sebagai instrumen pemerintahan di bawah Presiden? Lurah, camat, bupati, wali kota, dan gubernur itu kan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada ketua partainya, meski pada saat pencalonan mereka diusung oleh partai. Kalau praktek ketua umum partai politik seperti yang dilakukan Megawati kepada para kadernya ini dibenarkan, maka anggapan bahwa bupati, gubernur, bahkan presiden dari partai PDI Perjuangan adalah petugas partai dan bukan aparat negara atau pemimpin rakyat adalah benar. Itu artinya ucapan Ganjar Pranowo saat dicalonkan sebagai capres bahwa dia bukan petugas partai itu omong kosong. Dan bahwa pengkhianatan Jokowi terhadap ketua umum dan partai menjadi memiliki alasan yang jelas dan gamblang, bahwa sebagai presiden Jokowi tidak mau didikte oleh ketua umum partainya. Jokowi menegaskan sikapnya bahwa dia adalah pemimpin rakyat yang bekerja untuk rakyat dan bukan petugas partai yang bekerja untuk partai. Instruksi Megawati yang seperti memerintahkan para kepala daerah membangkang pada perintah Presiden semakin menunjukkan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan merasa sama kuatnya dengan pemerintahan Republik Indonesia pilihan rakyat. Sayang sama sekjen sih boleh-boleh saja, tapi kenapa sih jadi kayak bucin dan kalap? Ada apa Bu Mega? Ini bucin apa panik sih? Kok jadi tidak terkendali dan membabi buta begitu? Kalap itu wajar, tapi kehilangan kewarasan dan menabrak semua aturan itu namanya ugal-ugalan. Dari awal memang PDI Perjuangan terlihat tidak pintar. Strategi kampanye acak-acakan, merespon hasil pilpres ngamuk dan baper kayak amatiran. Dan sekarang mau memperbaiki nama baik dan membela sekjen, tapi caranya semakin awut-awutan. Melempar ancaman sudah, membuat fitnah dan hasutan sudah, sekarang malah terang-terangan memerintahkan pembangkangan. Kepala daerah terpilih dan sudah dilantik presiden itu tidak boleh tunduk sama partai politik. Mereka sudah menjadi abdi negara dan instrumen pemerintahan. Masa Megawati yang katanya bergelar profesor dan doktor honoris causa nggak paham? Tapi situasi ini menjadi momentum yang membuat fakta bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan memang suka mengintervensi pemerintah menjadi terang benderang. Kemarin isu tentang Megawati mendikte dan menjadikan Jokowi sebagai boneka dan petugas partai masih dianggap kabur dan cuma fitnah. Tapi sekarang ini jelas sudah
Ketua Umum PDI Perjuangan telah mengintervensi hak dan wewenang Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk membangkang dan tidak mentaati instruksi presidennya. Mau ditutupi dan dibela dengan apa lagi? Manuver Megawati telah menelanjangi dirinya sendiri dan membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai pengkhianatan Jokowi yang kemudian diikuti oleh Marwarar Sirait, Effendi Simbolon dan beberapa kader lainnya adalah sebuah sikap dan tindakan yang benar. Sekarang Hasto sudah ditahan dan siap diadili. Ayo Koni, mana semua video dan dokumen barang bukti yang kemarin kamu pakai untuk menakut-nakuti? Buka semuanya, beberkan semuanya. Atau memang sebenarnya tidak ada dan cuma jadi kercak sambal belaka? Waduh, kita yang sudah penasaran jadi kecewa. Partai yang katanya terbesar dan nomor 1 di Indonesia ternyata cuma bluffing dan bisa omong-omong saja. Oke lah kalau begitu, rakyat cukup tahu kalian adalah kelompok elit yang tidak bermutu. Sebentar lagi akan kehilangan pendukung satu demi satu. Dan Presiden Prabowo semoga bisa bersikap tegas terhadap ini. Tidak akan tinggal diam kebijakannya diintervensi. Dan bagi para kepala daerah yang telah dilantik, mari kita tantang dan kita amati. Apakah mereka bisa bersikap seberani Jokowi, setia pada negara dan rakyat, dan menolak intervensi yang berwujud instruksi. Kalau tidak berani, mending lepas seragam dan lepaskan jabatan, pulang kandang dan jangan mimpi menjadi bagian dari pemerintahan. Kembalilah tunduk pada ketua umum dan partai kalian yang haus akan kultus, sanjungan dan pujian. Semoga bermanfaat. Rayu. Pak Hasto diperiksa KPK, diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin. Yang ini mobilnya kembar apa gimana? Sama persis soalnya. Gimana? Kok bisa mobilnya kembar mungkin ya? Positive thinking, mobilnya kembar. Coba kalian lihat, terus gimana pendapat kalian? Adili Jokowi, adili Jokowi. Ngimpi, ente ngimpi di siang hari bolong dengan segudang prestasinya Pak Jokowi dan mengangkat seorang Prabowo ya, yang sempat dicopot jenderalnya dan diangkat lagi martabatnya, ya, kembali menjadi jenderal bahkan panglima tertinggi di negeri ini, dan kemudian mendukungnya menjadi seorang presiden. Apa mungkin Pak Prabowo membiarkan ya orang yang sudah menolongnya, ya, sudah mengangkat namanya, menyelamatkannya, dan memberikan dia peluang menjadi pemimpin bangsa ini? Jadi, sudahlah. Makin Anda membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia 2 periode, akan terus mengangkat, memuliakan nama Pak Jokowi. Siapa yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan, menghina
Pak Jokowi seperti Anda itu, ya, yang profesor itu, yang cendekiawan itu, yang politisi itu, yang berbaju merah itu, nenek-nenek itu, Anda makin direndahkan. Percaya saya. Percaya saya. Akhirnya pakai rompi oranye juga ini Pak Hasto, ternyata tidak sekebal itu ya sama hukum ya. Mana cengar-cengir lagi pas ditangkep. Ini dari Indonesia gelap jadi Indonesia purnama ini. Padahal tadi awalnya gue pengen berguru kalau ternyata dia tidak ditahan ya. Ternyata ditahan juga, ternyata hakim kita ini masih melek. Yang lucunya tuh tadi sore sampai ada demo-demo di KPK dari orang-orang PDI lah. Maksud gue kenapa tiba-tiba bawa Prabowo? Apa urusannya? Ini tandanya berarti nanti akan ada sekjen baru. PDIP kehilangan salah satu tokoh. Ya memang salah sendiri sih dia juga. Udah obstruction of justice lah. Kong kali kong kolusi banyak lah tukang bohong ini si Hasto. Ini salah satu big win lah buat Indonesia. Mantap. Sabar ya Pak Hasto. Padahal udah dikawal sama massa yang banyak banget ya. Naik mobil suara rakyat, mobil yang sama atau kebetulan sama dengan yang kemarin dipakai sama mahasiswa yang demo Indonesia gelap. Ya, kebetulan aja kali ya Pak ya, mobilnya sama, ini mobil suara rakyat. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya Pak ya.